Alhamdulillah, min hadhil wasilah at-ta'limiyah nastati an wasil darsana, atau mungkin nuraji awalan bi kitabah aw risalah allati katabtuha lakum, ya, insyaallah ladaikum jami'an, tahta unwan katabtu bi unwan i'anatu tullabid du'at fi ilmil faraidil jaliyah. Taib, iftahu wastami'u tasjilan li wa tafhiman lakum, sa'asrah bil lugha Indonesia. Taib, di dalam masalah faraid ini kita akan murajaah. Jadi memang dalam situasi seperti ini mungkin tidak bisa langsung ketemu dan belajar sebagaimana biasanya. Kita akan mulai mengambil pelajaran sebagaimana risalah yang telah antum dapatkan, yaitu kitab I'anah Tullabid Du'ah fi Faraid al-Jaliyah. Kalian buka dulu Al-Adillah minal Qur'an was Sunnah, mulai dari An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi bagi kaum laki-laki atau prianya memang Allah telah putuskan jatahnya. Bagi perempuan juga telah Allah putuskan perkara jatah warisannya ketika orang tua mereka atau kerabat mereka meninggal. Nasibam mafruḍa, jatah yang sudah ada ketentuannya. Ya, kalau kita kenal nantinya apa? Ashabul furud. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ini kita ambil dalil-dalilnya dulu. Yang terpanjang yaitu di dalam surat An-Nisa 11 dan 12. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, kalian baca, kalau perlu kalian buka terjemahannya. Nah, di An-Nisa ayat 13 Allah Subhanahu wa taala tekankan tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Bahwa bagian yang telah Allah tetapkan kepada muslimin dan muslimat dari harta warisan ini merupakan ketetapan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini ada yang Allah detailkan melalui Quran, ada Allah detailkan melalui sunnah nabawiyah. Ya. Jadi ada yang memang Allah detailkan di dalam Al-Quran. Tapi kadang Allah detailkannya melalui hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, perkara sholat, perkara zakat, perkara haji. Ya, di dalam Al-Quran tidak detail. Hanya simple, sekilas itu saja. Sehingga kapan kita dapat detailnya? Masya Allah. Contoh haji, khudhu anni manasikakum, di hadis. Kapan kita tahu bahwasanya sholat itu caranya, waktunya di mana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam hadis. Ya, di dalam Quran cukup aqimus shalah. Ya, as-shalawat termasuk waktu-waktunya mauquta ditentukan. Hanya itu saja. Tapi kapan ditentukannya? Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan? Di hadis. Berbeda dengan masalah warisan atau faraid. Ya, kalau warisan atau faraid itu banyak sekali di dalam Qur'annya detail, dan di hadisnya itu malah sedikit sekali.
Ini menunjukkan kalau tilka hududullah, itu memang perkara yang Allah putuskan. Ya. Bahkan dalam surat An-Nisa juga ada larangan untuk orang-orang yang tidak tahu tentang harta itu, kita berikan, kita amanahi. Wala tu'tus sufaha, jangan berikan kepada para sufaha, orang-orang yang nggak mudeng masalah harta waris, masalah harta zakat, masalah harta sedekah. Karena kenapa? Karena madharatnya lebih besar. Nah, karena ini hududullah, bahkan nantinya juga ada ayat faridhatan minallah. Ini ketentuannya datang dari Allah. Kalau kita lakukan, kalau kita laksanakan, apa yang terjadi? Maka kita termasuk hamba-hambanya yang beriman, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ahli surga. Bagaimana kalau kita tidak mau melaksanakannya atau menggunakannya? Maka kebalikannya, kemurkaan Allah, kemarahan Allah, Allah tidak ridha, rahmat jauh, keberkahan jauh. Nah, karenanya kalau di kita itu ada undang-undang kompilasi hukum warisan, ini juga butuh kita kritisi. Ya, karena memang mengacu kepada warisan itu atas dasar selera. Yang penting ridho saja. Kalau anak ridho demikian ya sudah, kalau saudara ridho demikian ya sudah. Padahal sudah jelas ashabul furud itu ada, kemudian ketentuan laki-laki dibanding perempuan juga ada. Untuk hadisnya kalian bisa baca sendiri. Kita masuk ke al-faslul awal, ilmul faraid. Ya, ilmul faraid hadduhu ila hukmihi. Batasan-batasannya, ketentuan-ketentuannya sampai hukumnya. Ilmul faraid, apa itu yang disebut dengan ilmul faraid? Yaitu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu qismatit tarikati ala mustahaqqiha. Ilmu yang dengannya kita mengetahui bagaimana metode membagi warisan atau membagi tarikah bagi yang berhak mendapatkannya. Nah, itu ya lingkup daripada definisi yang ringkas sekali apa itu ilmu faraid. Wal faraid lughatan jam'ul faridah, maknaha at-taqdir. Faraid secara bahasa yaitu jamak dari faridah, at-taqdir, jatah, ya, atau ketentuan atau prosedur. Salisan hadduhu, batasannya ilmul mawarith wa ma yadhummu dzalika minal hisab, yaitu ilmu terkait dengan warisan yang mencakup di sana ya hitungan waris-warisan. Ya, 1/4, setengah, 2/3, macam-macam itu. Mawdu'uhu at-tarikat, materinya ya harta warisan itu, peninggalan itu. Hukmu ta'allumi, hukum mempelajarinya fardhu kifayah. Idza qama bihil ba'd saqatal haraj 'anil baqi. Hukumnya fardhu kifayah, artinya ketika memang sekelompok itu sudah cukup ya untuk menangani kasus ini yang ada di tengah kaum muslimin, maka yang lainnya sudah nggak dibutuhkan lagi. Pertanyaan sekarang adalah apakah sekelompok orang ini yang cukup ini benar-benar cukup mengampu semuanya? Ya, tentunya ya, kalau dari sudut pandang di lapangan belum. Bahkan sebagian pesantren ataupun lembaga pendidikan Islam aja terkadang tidak atau kurang fokus dalam perkara ini. Maka bagi kalian selaku thulabul ilm ya, masih ada kewajiban untuk mempelajarinya. Hukm isti'malih, hukum menggunakan faraid ya jelas wajibun indal ihtiyaj ilaihi fi taqsimit tarikah. Ketika dibutuhkan bagi keluarga muslim muslimah ya, maka wajib untuk dihukumi dan ditetapkan sebagaimana faraid yang ada di dalam Islam. Wadhi'uhu, nah ini sekarang siapa peletak ilmu faraid? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, bukan hakim agama, bukan jaksa agama, ya, bukan anak tertua, bukan istri yang ditinggal suaminya atau suami yang ditinggal istrinya, enggak.
yang meletakkan kapan setengah, kapan seperempat, kapan seperdelapan, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menetapkan ya di dalam kasus yang ada di lapangan. Ya. Terus bagaimana kalau sekarang ada sebagian orang yang mengacu kepada surat wasiat sebelum meninggal? Ya, istri dapat sekian, atau suami dapat sekian, anak dapat sekian, maka itu semuanya batil di dalam kacamata Islam. Itu semuanya adalah waswas dan talbisul iblis. Istimdaduhu, referensinya dari mana? Ya, minal Qur'ani was sunnati wal ijma', dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ijma'. Lengkap semuanya. Samratuhu, hasil atau value-nya dapat isalu dzawil huquqahum. Yang berhak yang mendapatkan haknya. Yang berhak dapat separuh ya akan mendapatkan nus. Yang berhak mendapatkan 2/3 ya akan mendapatkan thulutsain. Yang berhak mendapatkan 1/4 ya akan mendapatkan ar-rubu'. Itu buah dari kita mempelajari dan mengamalkan faraid. Fadluhu, keutamaannya, ma warada minal hathi wa targhib fi ta'allumihi wa ta'limihi. Ya, dengan kita cinta, dengan kita fokus di dalam belajar dan mengamalkannya, ya, keutamaannya tentunya mengacu kepada ayat tadi, dapat ridho, dapat golongan orang beriman yang menjadi ahli surga insyaallah. Syurutuhu, syaratnya tahaqququ mautil muwarrith hukman au takdiran. Ya, syaratnya jelas realita dan fakta si pewaris benar-benar telah wafat, baik secara hukum maupun memang takdir. Ya, kita tahu bahwa kalau orang sebelum meninggal kok nulis warisan atau bagi waris, itu berarti demit urip. Ya, nggak boleh. Orang kalau masih hidup kok bagi warisan nggak boleh. Kalau bagi hibah itu boleh, tapi kalau bagi warisan mamnu', ya, la aslalahu. Nunggu dulu memang benar mati, baru nanti dibagi. Yang bagi siapa? Yang bagi yang ahli waris yang tahu akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Lah kalau ternyata nggak tahu, orang hilang. Ya, orang hilang terus kemudian sudah berapa tahun, bagaimana? Apakah langsung bisa dihukumi orang mati? Sebagaimana yang kami jelaskan, nunggu, sebagaimana sebagian para ahli ilmu berpendapat, nunggu usianya sampai 90 tahun. Jadi kalau orang hilang kemudian tidak ada kabar sama sekali, ya, kecuali kalau ada kabar, ya, kalau ada mengkhabari fulan tuwfi atau fulan mata, kemudian bahkan ada surat kematiannya dari kesehatan, maka sudah dihukumi meninggal. Tapi kalau nggak ada sama sekali, hilang entah kemana, nggak ada kabar, ya, maka nggak boleh dibagi dulu sampai usianya 90 tahun. Kalau usia 90 tahun itu kan zaman sekarang udah banyak yang nggak sampai ke situ usianya. Jadi rata-rata udah wafat, udah meninggal, maka di usia itu baru dibagi waris. Masailuhu, permasalahan yang akan dibahas, ma yudhkaru fi kulli babin min abwabihi. Semua yang disebutkan di setiap bab-babnya. Bab ashabul furud, kemudian bab penghalang al-hajib wal mahjub dan seterusnya. Ismuhu, namanya, nama ilmunya kadang disebut dengan ilmul faraid, kadang juga ilmul miras, kadang juga ilmul mawaris. Ya, intinya nggak jauh dari urusan warisan itu. Taib. Kita masuk ke al-faslu tsani, bagian yang kedua, al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan. Lihat ya, sekarang kita masuk belum warisan loh, harta peninggalan. Artinya ketika fulan atau fulanah mati, meninggalkan harta, maka itu jangan langsung dibagi. Harta tersebut masih punya apa?
masih punya hak-haknya bagi si mayit. Ya, wajib bagi mayit untuk mengeluarkan dari harta peninggalannya beberapa yang kami akan sebutkan ini. Awalan, fahiya khamsatu huquqin ala tartib. Ada 5 yang harus dilakukan terlebih dahulu, dipenuhi terlebih dahulu, dan ini urut loh ya, urut. Awalan, mu'natut tajhiz. Kalau bahasa kita, segala yang terkait dengan kepengurusan jenazah. Kakafan, kain kafan. Wa ujroh, upah gali kubur, upah menguburkan. Ujrotu hafrin, qabrin. Wa ghusl mayit, mungkin upah dari orang memandikan, atau kalau enggak upah, karena alhamdulillah ada anak-anak yang bisa memandikan atau keluarga dekatnya, ya beli sabunnya, beli minyaknya, beli macam-macamnya itu diambil dari hartanya si mayit. Wa nahwi dzalik. Lianna hadhil umur min hawaijil mayit fahiya bimanzilatit ta'ami wasyarab wal libas wasakan lil muflis. Jadi ibarat orang hidup, ya makan, pakaian, minuman, ya sandang pangan itulah. Bagi si mayit, kafan ya sandangnya, dimandikan ya pakaiannya itu, kafannya, macam-macam. Ya minyak wangi ya ibarat makan minumnya. Oleh karena itu, ulama kita membenci kalau orang tua itu sebelum matinya membagi hartanya habis kepada anak turunannya. Ya, ini makruh. Kenapa? Karena nantinya tidak akan dapat sisa dari harta yang dia kumpulkan. Alasannya, yes, biar nanti gak repot lah bagi warisan, tak bagi sekarang saja, bukan warisan tapi hibah. Punya anak umpamanya 7 atau punya anak banyak, dibagi sudah semuanya habis. Akhirnya dia gak punya apa-apa. Ketika mati atau meninggal dunia, beli kafan aja gak sanggup, gak ada duit, sudah habis ludes. Oleh karena itu, ulama kita mengajarkan harus ada persiapan. Ya, persiapan setidaknya harta itu untuk mu'natut tajhiz ini lengkap ada. Ya, jadi untuk biaya kubur mamanya dari peninggalan itu, ya, duitnya si mayit, beli kafan, beli sabun, beli minyak, ya, dari duitnya si mayit. Itu yang pertama. Sanian, yang kedua, al-huquq al-muta'alliqah bi'aini tarikah war-rahn wal jinayah. Wa indal a'immati tsalath Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i taqaddama hadhil huquq ala mu'nati tajhiz. Nah, kemudian yang kedua ini hak yang terkait dengan ain tarikah. Ya, seperti jinayah ataupun gadai ataupun utang itu segera untuk dibayar, ditunaikan. Bahkan dari mazhab 3 imam ini lebih didulukan daripada mu'natut tajhiz. Jadi kalau masih punya utang, cepat dibayarkan. Ya, karena utang itu membuat panas baik orang yang masih hidup maupun orang yang masih yang sudah meninggal. Bahkan Rasulullah SAW enggan untuk mensolati orang yang masih punya utang ketika wafatnya. Ya, bukan Rasulullah melarang, tapi beliau sendiri gak mau. Beliau nyuruh sahabat yang lain untuk mensolati. Sampai nanti ada sahabat yang ingin melunasi hutangnya, baru Rasul mau mensolati. Dan beliau kemudian bersabda, fal'an baru dajilduhu. Sekarang kulitnya sudah dingin. Ya, jadi artinya sebelum utang itu lunas, panas memang. Baik ketika hidup maupun ketika sudah meninggal. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, kalau bisa dipercepat. Ya, dipercepat. Atau ya mungkin ada terkait dengan interaksi muamalah kaum muslimin yang lain, ya, kalau bisa diselesaikan segera. Wa tsalis ad-duyun al-muta'alliqah allati lam tata'allaq bi aini tarikah wa inna ma ta'allaq bi dhimmah kadainin bila rohan au haqqullah ta'ala. Atau mungkin sekarang utang yang sifatnya
antara dia dengan Allah. Ada mungkin pengen istilahnya yang terkait dengan Allah, sebelum wafat sudah ada program untuk wakaf namanya. Silahkan diselesaikan wakafnya. Atau mungkin niat untuk memerdekakan budak kalau ada perbudakan, ya. Atau mungkin ada apalagi siam. Nah, siam ini sebagian para ulama istilahnya berbeda pendapat. Apakah harus di antara ahli waris menyelesaikan puasanya ataupun tidak? Maka bukan di sini tempat kita membahasnya. Warabi'an al-wasiyah bithulus fama dunahu li ajnabin aw li ghairi warithin. Yang keempat, ditunaikan wasiatnya. Menunaikan wasiat, dan wasiat itu maksimal sepertiga. Ya. Ala wasiyata lil waris, bukankah tidaklah wasiat itu bagi ahli waris, wa thulutsu ats-thulutsu katsir. Dan maksimal sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyarankan kalau bisa lebih dikit daripada sepertiga. Artinya sepertiga itu batasan maksimal. Ya, kalau bisa seperempat aja lah. Kalau bisa dibahas sepertiga aja. Itu yang afdal. Tapi kalau memang mau harus sepertiga, ya sepertiga itu batasan paling banyak. Jangan sampai lebih dari sepertiga, jangan sampai separuh. Ya, ini untuk membuka pintu bagi non ahli waris. Contohnya anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris, maka ketika si orang tua angkat ini meninggal, maka berhak untuk menuliskan wasiat maksimal sepertiga. Jadi kalau umpamanya ada duit 1M, berarti berapa itu? Maksimal 300 juta. Ya. Dan di atas itu nggak boleh. Ya, atau kalian hitung sendiri sepertiga dari sekian harta warisan. Kemudian masjid mamanya, ya, berwasiat untuk dibangunkan masjid. Maka maksimal masjid itu terbangun dengan ya sepertiga dari harta warisan itu. Kalau memang 300 ya 300 juta, nggak boleh lebih dari 300 juta. Kalau cukup 200 juta ya boleh, 100 juta ya boleh. Ini bagi siapa? Bagi non ahli waris. Adapun bagi ahli waris sama sekali tidak boleh mengambil wasiat. Lah kenapa kok nggak boleh? Karena sudah dapat jatah. Jadi wasiat hanya diperuntukkan untuk non ahli waris. Dan yang terakhir, khamisan al-irthu wa huwal maqsud bidzat. Yang kelima yaitu duit warisannya itu, hartanya itu masih apa enggak. Kalau nomor 1 sampai nomor 4 ternyata sudah ludes, maka enggak ada harta warisan. Enggak perlu ilmu faraid. Tapi ketika masalah jenazah sudah selesai, alhamdulillah, utang sudah selesai, utang terhadap Allah juga sudah selesai, masih ada sisa, wasiat juga sudah ditunaikan, maka itulah sejatinya harta warisan dan segera untuk dibagi. Ya, untuk dibagi itu penting bagi dulu aja. Masalah duitnya nanti ke belakang nggak apa, penting sampean mas dapat setengah, sampean dapat seperempat, sampean dapat asobah dan seterusnya, itu dulu yang penting. Ya, kalau nanti ternyata ada anaknya, saya udah ikhlasin aja dan seterusnya, itu urusan lain. Yang penting tilka hududullah, ya, ketetapan Allah diutamakan. Nah, ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, demikian yang bisa kita ambil. Nah, di situ ada tamrin ma ma'nal faraid lughatan sampai takallam an syurutil faraid sampai nomor 10 itu tolong dikerjakan, tetapi biar enggak ruami grupnya, biar enggak tumpuk undung, maka dari sini ana sampaikan ini tugas dan PR dikerjakan, ngumpulkannya Rabu depan langsung. Jadi enggak sekarang mau dikerjakan silahkan, tetapi
mengumpulkannya, difoto, kemudian dikirim ke grup itu Rabu depan, dan mulai dari pukul 4 sore sampai maghrib, ya, biar nggak tumpuk undung, ya. Mulai dari pukul 16 WIB, ya, WIB, kita gunakan WIB waktu Indonesia Barat sampai menjelang maghrib. Setelah itu sudah tertutup, ya. Yang nggak mengumpulkan berarti ya nggak dapat nilai tambahan. Kalau mengumpulkan ya kita sesuaikan nanti nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi